Hai guys, bersama Bang Boy. Ini adalah vonis persidangan Nikmir. Tapi Bang Boy harus dengar dulu ya. Bukan secara utuh, tapi beberapa vonis yang dijatuhkan ke Nikmir, termasuk yang terbukti dan tidak terbukti, supaya kita bisa memahami mau kemana arah konten kita ini. Kita bahas nih dia resminya. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Oke, kita untuk memahami vonis ini, kita juga harus jangan kesampingkan, yaitu vonis yang ini guys. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. Ini otomatis gugur semua. Nah, apa maksud Bang Boy untuk menghubungkan antara dua putusan hakim? Karena simpang siur kan yang di luar sana, grup Nempos mengatakan A, ya, pendukung Nikmir ngomongnya B. Tapi kita harus pahami dulu dua konteks ini, oke, supaya kita bisa mengetahui bahwa ada nggak pemerasan di balik kasus Nikmir ini. Ya, tapi sebelum itu kita masuk ke sini guys. Mana dengan keputusan hakim Amin? Aku dulu ya. Keputusan Oke, teman-teman wartawan, Niki mau ngucapin terima kasih banyak karena selalu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Nggak kerasa udah 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal satu pasal yang ada, 27 ayat 2, TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Yang mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini, dan Niki juga mengucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semua. Terima kasih lo dia lo. Juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Ya pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bakal ada banding nggak dari kuasa hukum? Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali, semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain, karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Berarti mau Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka?
BPOM sendiri yang udah buka kok kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai Iya. aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah mau banding mau apa, aku ikut aja. Ya jadi gini, apapun itu ya kami sebagai Bentar ya. yang Wah, luar menghargai biasa apa banget. yang sudah menjadi Luar biasa banget. Hei, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Nikmir dong ya. Dia tahu kalau dia nangis di momen ini, para bajingan itu akan sorai happy. Kita sudah bisa membuat Nikmir nangis atas putusan hakim. Gila, sampai berdoain hakim, terima kasih ke jaksa di saat dia dikriminalisasi. Tepuk tangan dong guys, ya. Dia nggak mau musuhnya dia tertawa atas tangisan dia akibat vonis hakim, enggak. Ya, Nikmir betul banget. Bahwasanya dari awal itu kalau masuk ke tentang undang-undang ITE mengenai bla 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 bla, itu Bang Boy udah buat video satu video. Ya abis ini kayaknya Bang Boy tayangin deh, ya satu video. BPOM itu langsung tanggung jawab, tapi Bang Boy lupa nguploadnya karena Bang Boy kemarin nggak bisa bahas sidang ini karena lagi luar kota. Ya, tapi ini BPOM kurang ajar nih. Ya, tapi luar biasa sih ya, Nikmir tetap bisa sekuat ini, setegar ini untuk supaya membiarkan Nepos tidak tertawa. Jadi putusan hakim kita hargai, tapi dalam hal ini ya kami selaku penasihat hukum juga diberi hak oleh undang-undang untuk banding. mengajukan upaya hukum. Banding. Nanti kami tim akan berdiskusi terkait dengan putusan ini seperti apa bagusnya, akan kita ambil langkah atau sikap yang tepat, yang terbaik untuk Niki itu sendiri. Tapi yang harus dipahami ya, di dalam putusan tadi itu ya, saya menanggapi terkait dengan pertimbangan hukum bahwa dikatakan perbuatan Nikita yang mengirim gambar kepada Ismail Marzuki, lalu Ismail Marzuki mengirimkan itu kepada Reza Gladys, tidak dipertimbangkan fakta terkait dengan bahwa itu adalah bukan perintah atau suruhan dari Nikita, dan itu sudah diakui secara tegas oleh Mail. Di fakta sebelumnya tadi oleh hakim disebutkan ya bahwa fakta-fakta itu adalah ini, tapi dalam pertimbangannya tidak dimasukkan. Nah, ini yang menurut kami ada kekeliruan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya di pertimbangan hukumnya. Itu yang sebenarnya tadi dikatakan unsur mengancam ya, membuka rahasia. Nah, versi dari putusan tadi karena Niki atau Mail mengirimkan gambar glowing booster cell itu, padahal itu tidak pernah diperintahkan oleh Nikita. Ini fakta di persidangan ya. Jadi kalau kita mau konsisten harusnya satu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu juga harusnya gugur. Karena dakwaan atau vonis dari hakim itu akan gugur dengan sendirinya dengan bukti itu. Coba jelaskan kepada kami buktinya apa sehingga Nikmir yaitu terbukti melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE tersebut. Tapi ada yang aneh nih, ya, ada yang aneh ini yang mau kita bahas. Mau digeser bahwa tuh kan terbukti kan Nikmir pemeras kan. Nah, ini juga narasi yang menyesatkan ini guys. Kita bersama-sama telah mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pada prinsipnya putusan hakim menyatakan terbukti bersalah terdakwa Nikita Mirzani atas perbuatan pemerasan yang diatur dalam Undang-Undang IT. Menyangkut masalah Undang-Undang TPPU, memang hakim menyatakan tidak terbukti. Memang bahwa berdasarkan putusan hakim menyatakan diputus 4 tahun penjara. Menurut Bapak masuk akal nggak? Berarti pemerasan iya, Undang-Undang ITE iya. Undang-Undang ITE itu aja ancamannya 6 tahun. Plus pemerasan harusnya berapa tahun Bapak? Kenapa 4 tahun? Kenapa akibat ngomong terbukti secara sah bahwa Nikmir melakukan pemerasan dengan cara
bla 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 bla, melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Kenapa hakim nggak ngomong seperti itu? Vonis hakim itu nggak bisa di analogikan dengan cara, wah berarti ini kesini, ini kesini, ini kesini, enggak. Vonis hakim itu jelas. Apa-apa yang mengenai untuk meyakinkan hakim untuk memvonis Nikmir. Jangan bawa tambahin dengan embel-embel bla 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 bla. Ini sama juga sama Nepos. Secara pribadi aku merasa sudah sesuai dengan apa yang terjadi, karena aku yang Lemes. dari Dokter Eza pun tidak mempermasalahkan apa besarnya putusan itu, tapi yang harus digarisbawahi adalah sekarang menjadi terpidana ini terbukti melakukan pengancaman dengan pemerasan. Hari ini tuh aku sekali lagi garis bawahi ya teman-teman, aku bukan merayakan penderitaan orang lain, tapi kita berdiskusi tentang apapun keputusan yang terjadi hari ini itu kita harus terima. Jangan ada perdebatan lagi. Aku yang selalu dikait-kaitkan dengan Dokter Eza, mewakili Dokter Eza. Takut, nggak bisa. Yang lebih seru nanti abis ini. Yang lebih seru tuh abis ini. Jangan lagi diperdebatkan. Siapa kau? Artis bukan, tokoh bukan, yang dikenal sebagai terduga dilibat sebagai nedol dan sebagainya. Siapa kau? Tapi bukti ini mencerminkan, ya, bukti ini abis ini, yaitu bahwasanya timnya RG itu nggak happy. Bentar, ini nedol RG sebelah suaminya. Nanti JPO banding. Mana ini selebrasinya Nebrol? Gak ada. Mereka berunding. RG, Nedol, suaminya. Habis uang banyak, produk nggak laku. Nikmir cuma 4 tahun. Ini belum banding. Nanti kalau banding bisa berkurang lagi. Harus banding. Ya, bisa berkurang lagi atau harusnya bebas. Habis banyak uang. Nikmir mendapatkan dukungan publik, produknya makin dihujat, uang udah habis banyak, dan bisnis kedepannya nggak akan maju-maju. Kita mentertawakan dulu, mereka sedang serempak ngomong, iya. Aduh, kadang tuh kasihan juga ya sama mereka ya. Kasihan juga sama geng-geng sirkus ya, udah keluar banyak miliaran. Aduh. Udah sampai nobar guys, dibela-belain nobar ya, harapannya hukumannya 20 tahun penjara. Terus tiba-tiba 11 tahun penjara, hasilnya cuman 4 tahun doang. 4 tahun doang. Belum nanti dipotong ini itu. Aduh. Siap-siap aja kalian habis ini. Serem banget lagi. Panik dong. Panik dong. Habis ini akan ada rapat besar-besaran antara tim eksekutif, antara RG sama Nedol. Untuk marah-marah, ngamuk-ngamuk ke Nedol. Lu janjiin apa selama ini ke gua? Kenapa ponisnya segitu? Kalau 4 tahunnya itu mah sama aja dipenjara 2 tahun. Dia sudah melakukan yaitu 8 bulan. Tahun depan dia akan keluar minimal, atau awal tahun 2027 dia akan keluar. Habis itu bisnis gue akan terus diserang sama dia. Karena emang terbukti busuk produk kita.
Abis ini Bang Boy akan terus suarakan ya. Kita gak berhenti di omongan Nedrol, stop berdebat. No, takut sekali kalian. Aku walaupun ponisnya nggak terlalu menyakitkan ya, tapi melihat mereka nggak bisa berpesta di atas tangisan Nikmir, itu Bang Boy sudah cukup menghibur ya, cukup menghibur. Nggak sia-sia perjuangan kita kan selama ini kan, walaupun memang Nikmir harusnya bebas, tapi itu tadi mereka nggak bisa ketawa-ketawa saat Nikmir di penjara. Itu sudah hebat banget perjuangan Nikmir untuk kasus hukumnya. Thank you guys buat supportnya. Kita akan hadir lagi abis ini mengambil perspektif dari ahli-ahli hukum mengenai vonis Nikmir dan juga tanggapan fans Nikmir seperti apa. Pantengin terus channel ini, Bang Boy. Bye bye.